Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa saudara di bulan yang ketiga, bulan Maret tahun 2023. Tema yang kita akan renungkan dalam triparti hari ini adalah memberi dengan sukacita, membawa berkat. Mari kita akan perhatikan bersama-sama nats yang kita akan renungkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, memberi dengan sukacita itu sebuah hal yang luar biasa. Kenapa ini saya mau share kepada saudara semua? Karena seringkali kita berpikir bahwa ketika memberi kita kehilangan, ketika kita memberi kita berkurang, ketika kita memberi itu berarti ada yang hilang dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang-orang dan banyak yang berkata bahwa ketika memberi mereka bergumul, ketika memberi mereka sedang ada satu hal yang tidak nyaman dalam perasaannya. Padahal memberi itu adalah sebuah sukacita. Kenapa memberi sukacita? Karena ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka memberi dengan sukacita. Dan pertanyaannya adalah mengapa harus memberi dengan sukacita? Yang pertama adalah sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Konteks renungan kita hari ini bicara tentang hal finansial. Saya percaya Bapak Ibu sudah memberikan ide buat gereja Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah memberikan tenaga buat pekerjaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah memberikan hidup buat pekerjaan Tuhan. Tapi saudara jangan lupa bahwa ketika kita memberi dengan keuangan kita, dengan finansial kita, saudara juga sedang melakukan hal yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama merenungkan mengapa harus memberi dengan sukacita. Karena ketika saudara memberi dengan sukacita, Allah mengasihi saudara. Bukan berarti Allah kekurangan, bukan berarti Allah tidak punya segala-galanya. Allah punya langit dan bumi. Tapi kenapa firman Tuhan berkata ketika memberi dengan sukacita, Allah mengasihi kita? Karena saudara, Tuhan tahu hati kita. Orang yang memberi sukacita itu bukan berarti dia berkelimpahan uangnya. Ada orang yang mungkin uangnya berkecukupan saja, tapi kadang dia punya respon ketika memberi. Dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah merasa kehilangan, tapi dia memberi dengan sukacita. Nah, orang yang memberi dengan sukacita kenapa dikasih Tuhan? Karena berarti hatinya bukan tertuju kepada uang itu. Itu artinya bahwa hatinya bukan fokus kepada uang itu, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Seperti Maria, ketika dia datang dan memecahkan minyak narwastu di bawah kaki Tuhan, dia tidak peduli dengan apa kata orang. Meskipun minyak itu mahal, meskipun minyak itu sangat-sangat mahal dan orang harus kumpulkan 1 tahun, tapi saudara, ini sikap hati Maria. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya yang pertama, mengapa harus memberi dengan sukacita? Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Saudara, kita adalah pengelola dan kita bukan pemilik segala sesuatu. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ayo memberi dengan sukacita. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Saudara, kita ini adalah pengelola berkat Tuhan. Kita bukan pemilik berkat Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita sering merasa kehilangan dengan uang yang kita persembahkan, dengan uang yang kita berikan buat Tuhan, dengan uang yang kita lakukan buat Tuhan. Karena kita merasa itu adalah milik kita. Tapi kalau kita berkata bahwa ini milik Tuhan, saudara tidak akan pernah sedih. Kita adalah pengelola. Tuhanlah pemilik segala-galanya.
Kalau saudara diberkati pekerjaan, diberkati dengan gaji, diberkati dengan keuangan yang baik, ingat kita adalah pengelola. Pasti ketika kita sadar kita hanya pengelola, saudara, kita tidak mungkin akan sedih, kita tidak mungkin akan bergumul, tapi kita akan memberi dengan sukacita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi saudara, mengapa kita harus memberi dengan sukacita? Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu sebabnya jangan heran ada orang yang menabur harta, memberkati dengan luar biasa. Dia diberkati Tuhan, bahkan Tuhan akan melimpahkan segala berkat yang dahsyat. Itu sebabnya, saudara, ini kunci kehidupan. Kalau saudara mau hidup dalam blessing Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, mari memberi dengan sukacita, karena itu adalah sumber berkat kita. Itu sebabnya saya mendorong, ketika saudara mau memberikan perpuluhan, mari berikan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Mari siapkan dengan penuh kesungguhan. Saya berpesan, jangan sampai di antara kita tidak ada yang memberikan perpuluhan, karena perpuluhan adalah bagian Tuhan nyatakan anugerahnya. Atau persembahan 1 dan 2, mari kita menabur dengan sukacita. Atau ketika gereja harus melakukan banyak hal bersama-sama dengan saudara, kita akan melakukan perkara yang luar biasa. Jadi hari ini pesan saya, mari kita memberi dengan sukacita. Ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa sharingkan di dalam triparti saudara. Yang pertama adalah, bagaimana supaya kita senantiasa hidup dengan sukacita di dalam memberi? Bagaimana supaya kita bisa senantiasa penuh dengan sukacita di dalam memberi? Yang kedua, saudara, mari sharingkan sejauh mana kita mencintai pekerjaan Tuhan dengan kita memberi lewat perpuluhan, lewat persembahan pertama dan persembahan yang kedua, serta beberapa persembahan yang lain. Itu saja yang saya bisa share kepada saudara. Dan setelah itu jangan lupa ada doa-doa syafaat. Saudara bisa yang pertama berdoa buat bangsa Indonesia, yang kedua buat gembala sidang dan seluruh staf hamba Tuhan, pengurus dan juga pelayan. Yang ketiga, saudara mari doakan buat retreat leader triparti yang akan dilaksanakan 28-29 Juni 2023 di Bandungan. Saya berdoa semua saudara diberkati. Terima kasih buat hati saudara. Tetap semangat. Selamat triparti. Salam worship.